Lamun jangan setiap datang di pak kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera buat kalian wahai ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ziyaratil kuburi. Ini satu bab pada membicarakan soal ziarah kubur. Ini satu bab pada membicarakan ziarah kubur. Akhrajal Ukailiyu, telah mengeluarkan oleh Imam Al-Ukaili an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Razin, telah berkata Abu Razin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna tariqi alal mauta, sungguhnya jalan saya itu adalah di atas orang mati. Fahalli kalamun, apakah ada bagiku ucapan-ucapan, atakallamu bih, yang saya akan ucapkan dengannya, iza marartu alaihim, apabila saya liwat atas mereka. Kul, maka Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahanlah keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, minal muslimin wal mu'minin, dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Antum lana salafun, kalian bagi kami telah dahuluan. Kalian bagi kami telah dahuluan. Wa nahnu lakum tabaun, dan sesungguhnya kami bagi kalian akan mengikut. Sungguhnya kami bagi kalian akan mengikut. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sungguhnya kami bersama kalian akan bertemu. Qala Abu Razin, berkata Abu Razin, hal yasma'un, apakah mereka itu bisa mendengar ya Rasulullah? Apakah para orang-orang yang dalam kubur itu bisa mendengar apa yang kita katakan itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, yasma'un, mereka itu mendengar. Mereka mendengar. Wala yastati'una, tetapi mereka itu tidak mampu ayujibu, untuk menjawab. Ay jawaban yasma'ul hayyu, tidak mampu memberikan jawaban yang didengarkan oleh orang hidup. Qala ya Abu Razin, berkata, hai Abu Razin, ala tarda ayyarudda alaika bi adadiki himul malaika. Ala tardo, apakah kau tidak suka? Apakah kau tidak suka? Ayyarudda alaika, bahwa menjawab atas engkau, biadadihim al malaikatu, dengan sembilangan orang-orang mati itu oleh para malaikat. Dari Abu Razin niki Bapak Ibu, salah sopok sahabat. Ya simtakon tipak Rasulullah setelah bercerita, Rasulullah kaji niki balin kaji seberang kubur. Bilang jelo, bahkan ini 2 kali 3 kali jelo kaji tulak ketok kete melalui kubur. Misalnya niki kubur arah elesan, elesan di tengah-tengah misalnya, atau sedih niki sedih kubur dan lampak. Nah, yang terima ketuan antum nak kaji lewat jamak-jamak ya Rasulullah, napi kira-kira dengan kaji baca ni? Antum dah bermanfaat bagi si meninggal niki.
Jadi pertanyaan Rasulullah Abu Razin di Pak Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, kul lamun ja'ana setiap datang di Pak kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera buat kalian wahai ahli kubur. Sampunan tiang pelongo berpikir sejahtera ini kan dengan sehidup. Dengan seninggal ini hanya ya berpisah alam di tiang pelongo Bapak Ibu. Hakikatnya hidup masih dalam bentuk lain. Boleh jadi awak cancur lebur jadi tanah, tetapi rohnya tetap hidup. Bahkan ini lebih jeli daripada tiang pelongo saat masih hidup. Yang tidak berketuan Abu Razin tipa Rasulullah. Ya Rasulullah, lamun kaji nyampiang salam marak nikah, apakah genep pada berdengar? Wah, selapu nak berdengar bahasa Rasulullah. Jadi yang belum mengatakan, antum lana salapun wa nahnu lakum muttabi'un wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Nabi artinya, kalian wahai para penghuni kubur, lana bagi kami salapun telah dahuluan, wa nahnu lakum muttabi'un, dan kami nanti akan mengikut kalian, wa nahnu insyaallahu bikum lahikun, dan nanti kami bersama kalian akan bertemu. Kami bersama kalian akan bertemu. Niki pira luar di kubur ni ke ratusan ribu misalnya, atau mungkin wah jutaan dengan salik kubur ni ke. Sekali tiang perlu mengucapkan marak nikah. Nah yang tidak mentakon Abu Razin di para Rasulullah, apakah ia pada berdengar ni kira Rasulullah? Ya berdengar. Cuma ia berjawab dia bau simpan dengar jawabannya. Dia bau mendengar jawabannya. Sehingga kemampuan mendengar dengan mati sangat terbatas. Sementara dengan mati, dengar tiang pelongo sangat jeli. Berember-ember tiang pelongo, berbisik-bisik. Odek suara tiang pelongo, mengucap assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salapun wa nahnu lakum muttabi'un wa nahnu bikum insyaallah lahikun. Ranika. Odek orang kata tiang pelongo. Selapuk dia berdengar. Selapuk dia berdengar silik kubur niki. Nek na silik rapat tiang pelongo doang sak berdengar. Lagu selapuk ne. Nayan dia takonin Abu Razin si Rasulullah kembali. Abu Razin, apakah dia suka, apakah dia demen apabila dia baca assalamualaikum warahmatullahi nikah, malaikat akan memberikan doa, akan membalas daripada dengan doa sejumlah dengan mati secara dalam kubur nikah. Seandainya ratusan ribu sampun saat semati nikah, berarti ratusan ribu malaikat ni kisi doa yang tiang pelongo untuk mendapatkan kesejahteraan. Dan inilah sebagai bukti Bapak Ibu, dengan mati pun bermanfaat kepada tiang pelongo apabila tiang pelongo memberikan manfaat kepada dengan mati. Ini. Jadi kecuali lamun tiang pelongo anggap bahwa dengan semati niki marak entan napi mati lulun kayu, dia mana mati bistekakan si bingkok, makin si gayas. Lamun manusia ni kerja, ya tetap hanya berpindah doang, bentuk kehidupannya berbeda. Mati ni proses Bapak Ibu merentan tanakan. Tiang pelungguh kan, pertama teparanin ijat, tiang pelungguh ta'araan. Nah, proses ijat ini kan semendak, arak tiang pelungguh ni ngone. Terus tiang pelungguh ni berpindah dengan dia arak jadi arak. Nah, ijat yang pelung keberadaan tiang pelung niki berpindah tipa rahim dulu. Rahim. Ya Allah, Bapak Ibu, le dalam awak tiang pelung niki yelwe sel bibit nina, bibit mama. Bedait bibit mama, bibit nina niki ialah si jari nutfah. Terus beriang unsur hidup berkembang marak dengan isi napi. Masang badan ini kintana, si 2 jari 4, 4 jari
Baluk jadi 16 jadi 2 terus sampai kepada sekian beribu-ribu sel. Jadi awak tiang pelunggu ini terdiri atas triliunan daripada sel. Niki. Sehingga ente buka sel niki Bapak Ibu kebentang kulit tiang pelunggu niki. Lengan driki bau datang subawa belun. Marah dikilah sel-sel niki. Lihat dalam rahim tiang pelunggu berpindah dengan awak ya jadi calon kan dengan awak ina amak tiang pelunggu ini berpindah ia teparanin tadepik dalam surat Waqiah apara'aitum matumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun selapu panjakun terutama sekali tiang pelunggu ngadu Al-Quran sebagai kitab suci. Tahu mek ke tumnu ni artinya manis si sugulan mek. Anta kepada minaiya antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Anta kepada minaiya mani ni apa atau aku? Ya Allah Taala. Nahnu khalaqnakum falaula tadhakkarun. Aku mina anta. Mudah-mudahan ya pada ingat manik dasar Allah. Aku mina anta. Nah niki tadepik cin parah nih Bapak Ibu. Tadepik ini akhirnya terpancar. Sak bibit ini terpancar dengan taraib. Bibit mama terpancar dengan sulbi bedait lalu dalam rahim. Niki jari nutfah maras baru niki sopok sel jarinya jari 2 jari 4 jari balu. Dan seterusnya sampai tiang pelunggu sampai kepada Nabi paripurna kebelian tiang pelunggu. Nah lama putuk beli niki balik kode karena lanjut usia sampai kepada desida Allah memperingati tiang pelunggu. Nabi malik disallallahu di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin desida Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi, kami kurangi kejadian kalian dengan isi wah paling belik niki. Tapi ini dalam Al-Quran ini sampai kepada tiang pelunggu marak bebeak malik, sak lingsir bahkan sangat cina lupa lamun bebeak. Hemen berumur 2 tahun 3 tahun sangat cina celang cerdas. Nah niki. Jadi dalam nikalah tiang pelunggu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejumlah dengan si mati nikalah malaikat doa yang tiang pelunggu bahasa Rasulullah SAW. Wa Ibnu Abi Dunia dan Ibnu Abi Dunia wal Bahaqi dan Bahaqi an Muhammad bin Wasi' daripada Muhammad bin Wasi' qala balagani annal mauta ya'lamuna bizuwarihim. Telah sampai kepada suatu riwayat annal mauta bahwasanya orang yang meninggal itu ya'lamuna mereka itu tahu bizuwarihim dengan orang-orang yang datang menziarahi mereka yaumal jum'ati pada hari Jumat wa yauman qablahu dan satu hari sebelumnya sebelum hari Jumat wa yauman ba'dahu dan satu hari sudah Jumat. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu niki adalah yang perlu disunatan untuk ziarah. Maka dari dengan ziarah ini serminan tiang pelunggu, kenal no ikanin tiang pelunggu. Maka ya sebab anti tiang pelunggu suruh untuk senantiasa berziarah. Untuk kepentingan tiang pelunggu si berhubungan kaca keluarga, sahabat, rekanan-rekanan. Nah niki. Dan yang samping drika adalah anti tiang pelunggu ingat kepada mati, ingat hari kiamat, ingat akhirat. Dengan sebab ziarah kubur niki. Tapi sebab saya tiang pelunggu pada umumnya jarang tiang pelunggu ingat mati, jarang tiang pelunggu ingat akhirat. Jarang tiang pelunggu ingat hari kiamat. Karena terlalu sibuk isi hal berkaitan kaca masalah keduniaan.
Lantaran Nabi, lantaran dek tiang pelunggu putih yakin terhadap Nabi keputusan Allah tentang dunia ini terhadap diri tiang pelunggu. Akhirnya tiang pelunggu lebih banyak sibuk mengingat dunia daripada mengingat mati, mengingat akhirat. Padahal wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhirat niki jauh lebih bagus bagi dengan si bertakwa. Sebab Nabi Bapak Ibu, in bumi niki lengan masyrik sampai maghrib terkumpulan jadi sikit untuk jari ongkos sopok dengan beriman diman cukup bumi niki akan sangat kecil artinya terbandingkan si seharusnya untuk jari ganjaran dengan beriman. Nabi sebab wilayah tahu negen tertolok sopok dengan beriman era umat Muhammad yang pelunggu niki jalan lurusnya adalah perjalanan 500.000 tahun. Coba lah yang perlu jalanin bumi niki terus jok timur dan man 10 tahun tiang perlu baru datang balik dengan barat. Coba buktian baru sampan lah bersampan doang jok timur terus niki lemak datang dengan barat. Barat yang datang karena Nabi bumi niki kan ya bener dari barat niki jarin dia tidak lagu bawa diri tiang pelunggu sampun dengan bawa bumi. Hidup dengan atas bumi doang hidup niki. Adapun dalam surga lemah adalah untuk sopok dengan beriman wilayah tahun nejat tertolok marak galah perjalanan 500 tahun paling tidak arak si 500.000 tahun tergantung jadi pada amal soleh selaku ahli waktu hidup di dunia. Kemudian wal Baihaqi an Muhammad bin Nu'man mursalan. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Nu'man. Hadisnya hadis mursal. Man zara qabra abawaihi. Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya. Au ahadihima atau salah seorang daripada dua orang tuanya. Fi kulli Jum'atin pada setiap Jumat. Ghufiralahu wa kutiba baran. Niscaya diampuni bagi orang yang berziarah itu dan dituliskan baran dijadikan sebagai orang yang birrul walidain yang bagus terhadap ayah dan ibunya, terhadap ibu bapaknya. Niki jadi balasan. Jadi ndek tiang pelungut parani durhaka. Untuk membuktikan bahwa diri tiang pelungut ini durhaka, setiap waktu, setiap selesai sholat tiang pelungut doakan dengan doa Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Dalam Al-Quran Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah kemudian lamun tiang pelungguh hadiahan pahala kalimatut thayyibah, pahala sedekah, pahala segala macam niki akan lebih menambah kebagusan tiang pelungguh terhadap dengan jugulan dengan dunia. Qala wa akhraja Muslim an Abi Hurairah telah mengeluarkan sebuah hadis oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal makbarati. Dia itu keluar ke makbarah maksudnya berziarah kubur. Faqala maka beliau berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera buat kalian wahai penduduk negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallah dan sungguhnya kami mudah-mudahan Allah menghendaki bikum bersama kalian lahiqun akan bertemu dengan kalian. Nah niki daripada Rasulullah SAW. Berarti setiap kali tiang pelungguh datang ke makbarah nikah, tiang pelungguh mengucapkan Assalamualaikum niki. Ya ahla diari kaumil mukminin. Wahai penghuni daripada rumah-rumah kaum mukminin. Daripada rumah-rumah kaum mukminin. Nah niki adalah tentang
ziarah ke kubur Bapak Ibu, ziarah ke kubur. Kemudian coba yang peluguk makin ke Nabi mengulangi kembali ingatan terhadap si biasat yang perlu laksana setiap arak keluarga meninggal dunia, baik di bali, di kubur, mulai dengan nyusul tanah, ngelong, mito, dan seterusnya. Sehingga niki kan arak dengan isi Nabi isi menganggap hal niki sesuatu yang bid'ah. Memang marak niki sedang hadis mengatakan Nabi, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil maiti wa sana'ahumut ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga orang mati dan membikinkan makan-makanan itu adalah termasuk niyah. Niyah niki artinya meratap niki berjam-jam niki. Nah, niki si Nabi niki riwayat dia disabda Rasulullah niki. Anggapan daripada segelintir dengan mengatakannya bagian daripada niyah yang tidak sebut dalam niki. Wa hadza mahmulun, dan ini adalah dihamil ala ma idza kana ma'a izharil huzni. Nah niki dia dikatakan niyah apabila dia melakukan hal itu beserta dia menunjukkan akan duka citanya, wa wujudil jazai, dan adanya keterkejutan. Meniki antek deparane niyah Bapak Ibu apabila dengan isi berkumpul-kumpul nikah, ya sedih, ya nangis, kemudian pokoknya selalu bersedih. Nah niki niyah lagu lamun tiang perlu menunjukkan suatu kegembiraan Nabi bergembira karena kadar Allah berlaku kepada beliau pada saat dia sedang jadi orang muslim, pada saat keluarga pun tidak pada menangis. Jadi lamun dia menunjukkan rasa duka citanya, dia menunjukkan rasa keterkejutan, dia termasuk niyah. Wa fi Miskatil Masabih, dan dalam kitab Miskatul Masabih At-Tibrizi, karangan daripada Imam At-Tibrizi, fi Babil Mu'jizat, pada babul mujizat, wa an Asim bin Kulaib. Nah niki hadisnya, wa an Asim bin Kulaib, daripada Asim bin Kulaib, an abi, daripada bapaknya, an rajulin minal ansori, dari seorang laki-laki dari Ansor, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a janazatin, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebuah jenazah. Fara'aitu Rasulullah SAW, maka saya melihat Rasulullah SAW wa al kabri, dia sendiri berada di atas kubur. Dia berada di atas kubur. Niki. Wa wassal hafira, dan ia berpesan kepada tukang gali kubur itu. Dia berpesan kepada tukang gali kubur itu, bikauli, yakul, dia berkata, ausi min qibali rijlaihi, perluaslah galian itu, perluaslah lubang galian itu, min qibali rijlaihi, yaitu dilurus dengan kakinya. Ausi min qibali ra'sihi, perluas juga dari yang lurus dengan kepalanya. Berarti seolah-olah marah niki Bapak Ibu, tante suruh ngedok marah niki, jadi ini marah kapak anu niki lampung sami cerminan kapak itu sablang nika marah nika bagian otak nanti ne galoh lebar, bagian napi
Nah ini adina lebar. Jadi di tengah-tengah marak ni lah. Kapak 212 niki. Nah niki. Jadi ndek merapat pas. Jadi lamun tiampul sampul kedok merapat misalnya galohan riki. Ya bahasa Rasulullah SAW. Nah, falamma raja'a, maka manakala Rasulullah SAW kembali istaqbalahu, dia menghadap akan dia. Da'i imra'atahu, dia memanggil akan istrinya. Fa'ajabah, maka dia menjawab. Wa nahnu ma'ahu, dan kami bersama Rasulullah SAW. Nah ini waji'un bit'am, dan waji'a bit'am, dia didatangkan makanan. Nah, ini Rasulullah datang ketuang makanan. Fawada'a yadahu, maka dia menaruh akan tangannya untuk menerima makanan itu. Summa wada'al qaumu, kemudian menaruh juga oleh kaum. Fa'akalu, maka mereka makan. Ini kan maratan yang luar biasa, nyusul tanah, gelung dan lain sebagainya. Panazarna ila Rasulullah SAW, maka kami memandang kepada Rasulullah SAW. Yaluku lukmatan fi famihi, dia memasukkan satu suap ke mulutnya. Masukkan, dia makan Rasulullah. Thumma qala ahadun, kemudian berkata seorang, lahmu syatin akhazta. Lahmu syatin, yaitu daging kambing, akhazta, yang kau ambil, bigari izni ahliya, tanpa izin ahlinya. Fa'arsalatil mar'atu, maka mengirim oleh perempuan itu, taqulu ya Rasulullah, ini arsaltu ilan nakid, sesungguhnya saya ini mengirim kepada nakid. Wa huwa maudi'un, dan dia adalah menaruh. Yuba'u bihil gadamu, yaitu ditaruhkan padanya seekor kambing. Liastarili, supaya dia memberikan bagiku satu ekor kambing. Falam tujad, maka memang tidak didapatkan. Fa'arsalat ila jarin li, maka dia pun mengirim kepada tetanggaku. Kadishtara satan, maka dia mengirim akan seekor kambing. An arsil ilayya, kirimnya kepadaku biar dengannya, bisa maniha dengan harganya. Falam yujab, fa'arsalat ilayya imratu, maka mengirim juga kepadaku istrinya. Fa'arsalat ilayya bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nabi benar, at'imi hadat ta'ami al-usra, berikan makan makanan ini kepada tawanan-tawanan itu dulu. Berikan makan kepada tawanan-tawanan itu. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis oleh Abu Dawud, oleh Baihaqi dan Baqi, fi Dalailin Nubuwah, pada kitab yang namanya Dalailin Nubuwah. Wa huwa sahihun, hadis ini sahih. Hasanun, hasan. Wa sakata anhu Abu Dawud, dan dia daripada Abu Dawud. Wa annama sakata alaihi minal ahadits, dan bahwa apa yang ia diam atasnya daripada hadis-hadis, bahwa salihun lil ihtijaj, bahwa dia sangat pantas untuk dijadikan sebagai dalil. Sangat pantas dijadikan sebagai dalil. Qala falamma raja'a istaqbalahu da'i imra'atin, maka manakala dia kembali, didatangi dia oleh orang yang berhadap kepada itu pengundang perempuan itu. Qala sahibul aun, berkata sahibul aun, itu pemilik daripada al-aun, hakaza fil nasaji al-hadiratin, maka seperti inilah pada naskah yang hadir, wafil miskat, artinya marakni tersebut di dalam sebuah kitab separanin an-nasjul khadirah, kemudian wafil miskat dan kitab al-miskat. Da'i imratahu bil idafati ila damir, yaitu da'i imratahu, artinya dia mengundang akan istrinya ini dengan mudafun ilai idafat
didapat damir imra'ata disim zahir. Kemudian hak niki damir menunjukkan bahwa dia sopok dengan nina si bedang semama. Qala qari'u fil mirqati, lah berkata akan seorang qari' pada kitab Al-Mirqat, ai zaujatal mutawaffa, yaitu istri daripada orang yang meninggal itu. Fatakunu riwayatul miskat mubayyinatun lil ijma', dan riwayat daripada miskat itulah dibangun atas suatu yang umum, warafi'atun lil iskal, dan ia menghilangkan akan kerumitan-kerumitan itu. Jadi isi mengatakan kunna na'udul ijtima'a ila alimati, ongkat sebagian dengan dia ongkat Rasulullah. Saya mengatakan aku ni pada menganggap aku ni manusia biasa, maksudnya dengan sini tahu hukum, mengatakan Nabi si berkumpul-kumpul di balin mayit untuk memberikan makanan minuman terhadap dengan si hadir bertakziah, bagian daripada niyah. Ning dengan niki dia ada bahasa Rasulullah ning dengan. Nah jasri ongkat dengan nikilah ia si tekanter cara bahasa mangkin, ia si telawan, ia si napi, ia si telurusan. Bawa kesimpulan dan termasuk niyah. Antun termasuk niyah adalah apabila dengan isi nyajikan makanan ini menunjukkan sedihnya, menunjukkan gelisahnya, menunjukkan napi, menunjukkan bahwa diri dia derita. Adapun lam sukarela bersedekah tujuannya bahkan niki untuk menunjukkan rasa syukur. Menunjukkan rasa syukur, tapi almarhum niki meninggal dunia dalam keadaan iman. Rasa syukur bahwa isi terbili niki ya ikhlas, menyerahkan almarhum tipa Allah Ta'ala, ya redha terhadap kadar Allah. Niki kan untuk mewujudkan rasa ikhlas dari karyanya, sabarnya adalah sampai minak makanan berdeng tipa para tamu. Ngerekahan almarhum niki ngombe tante para nihah. Jadi pendapat dengan sak baru niki si mengatakan kumpul-kumpul mangan minum lepak dengan si tinggalan si jenazah, maka termasuk nihah niki ongkat dengan sindik na tahu hukum. Nah niki kena niki antik tiang pelunggu dak terpengaruh lau. Cara mangkin niki kan banyak nihah bidah di Rasulullah Rasulullah gara-gara dia tahu ini kita. Dan niki si meluruskan niki, dan riwayatnya sahih, riwayat Abu Daud, Baihaqi dalam kitab Dalailul Nubuwat, dalam kitab Dalailul Nubuwat. Kemudian wa huwa muhtammun jam'an bainal adillati, dan dia adalah diwajibkan karena menghimpun antara dalil-dalil, wa hamlal lil mutlaqi, dan menghamil al-mutlaq alal muqayyad al-muqayyad, wal am alal khas, yang umum dikaitkan yang artinya yang mutlak tapi nak ia ada sekian berkait, ada sekian tajam, si umum ada jari khususnya. Fa inkila maka jika dikatakan fama qaulukum fi qauli sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad ja'ahum ma yusgiluhum, apa kata kalian, pendapat kalian terhadap apa yang sabda Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'farin, bikinkan bagi keluarga Ja'far makanan, maka mereka itu sungguhnya telah didatangi oleh kesibukan. Qulna yahtamilu ayyakuna khasan bi ali Ja'far, bahwa adalah dia itu khusus bagi Ali Ja'far wa Rasul, lamma ra'a min syiddati huznihim, karena sangat daripada duka citanya, annahum la yastati'una ayasna'u, mereka itu tidaklah mampu untuk membuat makanan sendiri, maka bikinkan. Ayasna'u pusam ta'aman, amara ahla baiti, yang memerintah ahla baitnya, ayasna'u lahum ta'aman, li'annal khitabah ya raji'un, karena bahwasanya ya, itu may raja'ani. Qurratul Ainin bipatawa Ismail Az-Zamani bitartibi Syekhina Al-Uqbah Muhammad Nuruddin Al-Makki. Jadi wapi makna qauli Syekhina annama sakata alaihi minal ahadithi bahwa salihun lil ijaji,
bahwa apa yang ia diam daripada hadis itu adalah pantas untuk dijadikan menjadi dalil. Khairu dakikin, itu tidak terlalu lembut. Wa in masya alaihi jam'un, sekalipun berjalan atasnya oleh kebanyakan. Jadi walaisa kullu ma sakata anhu Abu Dawud sholihan lil ihtijaj. Memang bukan semua yang diam Abu Dawud itu pantas dia. Fa innahu yakhruju ahadits jama'atin minad du'afa fil ihtijaji wa yaskutu zalika. Nah niki Bapak Ibu, dari kesimpulannya bahwa Nabi isi tepunian membikin makanan le waktu ninggal semeton jadi yang pelungguh untuk memberikan makan kepada tamu, kepada keluarga, isi datang bertakziah. Niki adalah merupakan pendapat dengan awam, isi nau hukum. Ya si telurusan, si para ulama-ulama si paham akan hadis, si memahami akan sabda Rasulullah dan menyaksikan Rasulullah SAW melakukan hal nikah. Nah, ini adalah nanti cara para ulama memberikan pelurusan terhadap pendapat-pendapat niki. Pas-sawabunya adamul i'timadi ala mujarradi sukutihi lamma wasabna annahu yahtaju bil ahadits da'ifah wa yuqaddimuha al-Abbasi. Jadi memang ucapan si mengatakan lamun tedok Abu Daud ndek na komentari sebuah hadis, ndek na mutlak menunjukkan bahwa hadis niki pantas untuk terpina jadi dalil. Kata-kata semacam niki adalah memang bersifat umum. Dalam arti Abu Daud teduk dan mengomentari dua kemungkinan. Teduk dan niki adalah yang setuju marantan Rasulullah apabila nyerminan sopok sahabat melakukan sesuatu isin nuah arak sebelumnya antara menang Rasulullah, teduk Rasulullah SAW, ia teparanin sunnah takriri, sunnah takrir sukuti. Jadi dia berbalak, dia bersuruh niki takriri. Berarti Abu Daud pun marak nikah apabila dikomentari suatu hadis setiap nak jadi dalil. Dua kemungkinan, lagu kemungkinan paling utama adalah mengikuti sikap daripada Rasulullah, itibak kepada Rasulullah untuk menunjukkan bahwa niki hadis adalah pantas untuk jadi dalil. Apabila narak dengan berkomentar mengatakan belum tentu dengan setuju Abu Daud para nikah, niki pasti adalah pendapat dengan si cenderung kepada maram bahwa menyajikan makanan le pegedengan dengan si sakit-sakit nikah adalah sesuatu isi niyah. Ia tanya ini cenderung. Berbeda kata tiang pelungguh. Untuk menghilangkan suuzon, bahwa lebih bagus yang pelungguh husnuzon, bahwa isi menyajikan makanan minuman niki adalah justru untuk menunjukkan rasa syukurnya atas tekicanin ia sabar, rebo dan ikhlas tekicanin musibah si Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan hal niki sampai meriap makanan minuman untuk kesedekahan tiba para tamu-tamu syadir bertakziah. Bahkan kita yang pelungguh mengundang. Nabi lagi lihat dalam beberapa hadis teriwayatkan bahwa dengan Nabi dengan munafik petang da sejelo pada sekelem ne te soal le dalam kuburnya dan munafik. Adapun tiang pelungguh sampai pitu jelo pitu kelem tiang pelungguh tersoal le dalam kubur si malaikat-malaikat petugas kubur. Makanya tiang pelungguh terbantu dengan selesai kuburan tiang pelungguh talqin, kemudian doa yang endah di kubur, doa yang di bali. Kalau jelo malik marak nikah, yang di narak nolong. Pitu jelo marak nikah. Nah, le waktu siwa jelo niki, bau jelo keputusan hasil daripada pertanyaan-pertanyaan niki, le jelo siwa yang di narak nyiwa. Terus marak nikah, arak paranin Nabi. Ngangkat pelayaran sampai 5 kali, sampai petang das jelo. Nah, le petang das jelo niki dengan munafik, ya wah selesai pertanyaan. Para malaikat. Berarti tiang pelungguh memang ditemu munafik. Namun ini merupakan suatu kewaspadaan. Sang nara
sopok waktu sifat-sifat munafik si arah diri tiang pelungguh, kemudian ia si terpersi sang nara kan tetap kewaspadaan ni kan, dan pahala sedekah niki akan tetap memberikan manfaat kepada dengan si meninggal dunia. Fasaddaku limautakum walau bikitrati ma'in wa illam takdiru wa illam takdiru fa bi ayatin min ayatil Qur'an wa illam takdiru fa bi zikrillah wa illam takdiru fa bil istighfar ilallah lil mautan. Pada bersedekah niatan untuk keluarga tiang pelungguh si meninggal niki sedekahan sekalipun hanya dengan setes air. Lamun di tiang pelungguh mampu ngedatengkan setes air, coba baca ayat Al-Quran sayat doang. Lamun membaca ayat Al-Quran dia mampu, maka silakan zikirannya. Lamun berzikir dan mampu, coba endengan yampun dengan bahasa tiang puluh mesa. Ya Allah, kecanin ampun keluarga kaji diksi meninggal dunia niki. Karena Nabi la yampa'un nasa ba'da mautihi illa istighfaru akhihi. Si paling bermanfaat terhadap dengan semeninggal dunia setelah nanti kuburan adalah istighfar daripada keluarga yang masih hidup. Jadi banyak dalil-dalil Bapak Ibu isi menunjukkan baiklah dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim dan sunan-sunan si 6, ada sunan si 4, lekutubus sitah lah pada umum. Ya doang dalil-dalil semacam nikah. Nah, justru nikahlah ia si tegali si para alim ulama untuk memberikan Nabi pemahaman kepada tiang pelungguh untuk bahwa Nabi situ warisan tiang pelungguh si para ulama salafus saleh dari tuan pelungguh niki adalah merupakan suatu hal isi memang arak dasarnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Bapak Ibu pengajian tiang pelungguh makin tentang ziarah kubur dan tentang tiang pelungguh roh sedekah untuk keluarga si meninggal dunia. Bahkan setiap tahun tiang pelungguh ulang tahun ngehol dan lain sebagainya niki. Jadi marak niki Bapak Ibu pengajian tiang pelungguh makin mudah-mudahan dikecanin dan sudah Allah Ta'ala jadi perombok ilmu pengetahuan tiang pelungguh, perombok keyakinan tiang pelungguh bahwa Nabi si sampun tiang pelungguh laksana setiap arak meninggal dunia tiang pelungguh niki mewarisi daripada para ulama, para tuan guru tiang pelungguh dan para tuan guru niki berdasarkan riwayat-riwayat sisaya dengan Rasulullah SAW melalui para sahabat termasuk khulafaur rasyidin. Jadi marak niki juga pengajian tiang pelungguh Bapak Ibu mudah-mudahan era Malik niki kan sekali sebulan jadi tidak perlu diperai masih otomatis niki kah mulut kan lewat Sabtu pertama temurahnya. Kemudian mudah-mudahan tiang mulut dicani sehat wal afiat sedaya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah mengikuti pengajian niki hantilah berombok umur, berombok ilmu, berombok rapat pada sida Allah taala bi barakatil Fatihah. Oleh arwahi walidaina jadahi wa lil masyayikh al Fatihah. Amin amin thumma amin dahum assalamu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah. Allah ya Rabbi shalli sallim habib Allah. Allahumma salli salillah Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim habib Allah.